itu yang kita simpan. KWK yang pada WA itu. Akbar, guru pendidikan agama Islam tunanetra di SD Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor, menginspirasi muridnya dengan metode kreatif dan pengajaran yang menyenangkan Selasa 25 November 2025. Ia menggunakan media audiovisual, permainan, dan ice breaking untuk menyisipkan materi pelajaran sehingga murid tetap fokus dan senang belajar. Penghargaan PNS inspiratif dari Pemprov Jawa Barat membuat Rafiq semakin semangat mengajar dan menanamkan nilai percaya diri serta empati kepada muridnya melalui contoh nyata di kelas. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun News Bogor, Rahmat Hidayat. Silakan rekan Rahmat Hidayat dengan laporan selengkapnya. Ya baik, Iraka dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin ataupun Selasa tanggal 25 November 2025 merupakan hari perayaan HUT PGRI yang memang dirayakan oleh seluruh guru di Indonesia tak terkecuali di Kota Bogor. Dan pada hari kemarin kami mencari sosok guru inspiratif yang memang bertepatan dengan momen perayaan HUT PGRI tersebut, dan kami pun langsung mendatangi salah satu SDN di Kota Bogor, tepatnya di SDN Pengadilan 5 Kota Bogor, di mana di SDN Pengadilan Negeri 5 Kota Bogor ini ada salah satu guru pendidikan agama Islam yang memang penyandang tunanetra yang mengajar di kelas umum dan mengajar seperti guru pada biasanya. Dan pada hari kemarin juga kami sempat mengalami informasi bahwasanya guru ini merupakan sosok yang inspiratif dan menerima penghargaan PNS inspiratif dari Pemprov Jabar belum lama ini. Dan kami pun sempat berbincang dengan Rafiq Akbar ini yang memang mengatakan bahwa untuk metode pengajarannya ini ia modifikasi untuk siswanya mampu menerima pembelajaran darinya yang memang seorang tunanetra ini. Hasil dengan memodifikasi media pembelajaran, ia pun disenangi oleh murid di SDN Pengadilan Negeri 5 Kota Bogor ini. Dan perlu diketahui, ia mengajar di kelas 3 dan 5 SDN Pengadilan Negeri 5 Kota Bogor. Dan pada hari kemarin pun kami sempat berbincang dengan cara dia sehingga bisa mendapatkan penghargaan PNS inovatif dari Pemprov Jabar, di mana ia mengirimkan makalah yang memang berisikan dengan cara dia mengajar selama ini. Memang sudah 5 tahun di SD Pengadilan Negeri 5 Kota Bogor ini. Dan pada hari kemarin pun beliau membeberkan cara sampai dirinya bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Meski begitu, penghargaan ini tidak membuat dirinya tidak kembali untuk mengajar. Malah ketika mendapatkan penghargaan ini, dia semakin semangat untuk memberikan pembelajaran PAI meskipun dia adalah seorang tunanetra. Begitu Iraka laporan yang bisa kami sampaikan. Yang jahil, yang ngebully ya banyak juga, yang mau ngebelain, yang support tuh banyak banget ternyata gitu. Oh, tapi jahil bully itu? Oh ada, saya alami juga. Itu resiko saya sekolah di sekolah umum, tetapi kan sebenarnya yang bully, yang jahil tuh sedikit jumlahnya sebetulnya. Cuman karena mereka kejahilannya itu lebih kenceng gitu ya, ini lebih eksis gitu. Sedangkan yang baik-baik tuh yang benar-benar care banyak. Siap. Pak Rafiq, ya. Langsung ke bagian ngajarnya mungkin ya. Oh iya. Pak, ini kan anak-anak SD kan isengnya tuh lagi tinggi-tingginya ya Pak, apalagi kelas 5 ya. Iya. Dan punten kan Bapak nggak ngelihat nih Pak ya. Iya. Maksudnya ketika ada murid yang jahil dia bisa kabur, bisa keluar. Itu pernah nggak sih Pak ada pengalaman kayak gitu waktu ngajar di sini? Kalau pengalaman anak-anak yang jahil, yang nakal pasti ada. Kayak misalkan saya lagi ngajar nih, ada yang lempar-lemparan topi, misalkan kayak gitu. Tapi entah kenapa setiap kali ada kejahilan anak-anak itu selalu ada aja celah saya untuk tahu gitu. Oke. Misalkan nih entah ternyata topinya jatuh di depan saya, entah tiba-tiba topinya menyentuh benda-benda yang akhirnya jadi bunyi kan gitu. Jadi ada aja gitu celahnya untuk saya bisa mengetahui itu. Terus
pamitnya izin ke kamar mandi, ternyata mampir ke kantin, ada juga ya kayak gitu. Itu ketahuannya gimana Pak? Nah itu ketahuannya ya pas datang tahu-tahu bawa es gitu. Cuman kan saya nggak tahu dibawa apa kan awalnya. Cuman kok mulutnya kayak lagi ngunyah. Oh ini apa ya maksudnya kerasa ya sama Bapak ya? Ya jadi apa ya? Saya kalau jadi Instingnya lebih ini karena mungkin Pak saya ya? karena saya tidak bisa menggunakan penglihatan, secara otomatis, secara alamiah indera yang lain saya maksimalkan ke indera pendengaran, indera penciuman. Terus kayak misalkan handphone awalnya nggak saya sita di meja guru, saya biarkan. Terus tiba-tiba saya lagi nerangin, tumben nih anteng nih si A si B gitu kan, yang biang keroknya bahasanya gitu kan. Tumben nih anteng nih, ada apa nih, saya curiga insting saya udah mau bermain gitu. Akhirnya saya coba satu momen kita ajak main game dengan syarat saya suruh kumpulin handphonenya saya kumpulin, kita main game. Selesai main game, saya pegang handphonenya satu persatu. Ternyata ada yang masih panas. Nah, ini handphone siapa ya? Saya tanya gitu kan. Handphone saya Pak. Kamu habis main game ya? Kok tahu sih Pak? Ini masih panas. Ketahuan. Jadi banyak trik-triknya lah sebenarnya. Jadi ketika ya istilahnya gini lah. Ketika kita sesat di hutan kan, kita tuh insting yang lain main insting kita main semua, bahkan kita mencari triknya kan. Nah itu saya alami di dalam kelas gitu. Jadi termasuk ice breaking, game-game di kelas itu kan banyak yang tidak aksesibel ya. Artinya ada yang harus dengan mobilitas tinggi, pindah sana pindah sini. Saya nggak mau main yang kayak gitu karena kan susah saya untuk mengcovernya ya. Nah, saya modif gimana caranya game ini tidak banyak membuat anak mobilitas tinggi, tetapi saya bisa mengcover. Nah, jadi banyak yang saya modif. Tapi pernah nggak sih Pak, misalkan murid akhirnya jadi nggak masuk kelas gara-gara ngelihat bapak gurunya punten yang tunanetra kayak gini gitu? Oh ada aja Mas, yang kayak gitu ada aja. Istilahnya yang tiba-tiba jadi ilfil. Itu dia. Karena kan anak-anak sekarang kan rasa kayak gitunya tuh pasti tinggi ya. Sensitif. Ada, tetapi justru dengan saya tahu ada anak yang indikasi seperti itu, saya malah senang untuk ngedeketin. Jadi kita lakukan pendekatan lebih dekat lagi. Ya, jadi ya sekarang istilahnya problem solvingnya lebih tinggi lah, harus lebih cepat. Jadi saya bisa dan itu sebenarnya umum ya terjadi di kalangan orang umum. Karena gini, siapapun orangnya, kalau tidak pernah berinteraksi dengan disabilitas kayak saya, mereka nggak akan ngerti harus seperti apa. Pasti respon awal ilfil. Iya, pasti betul. Nah, pasti gimana? Maksudnya gini, maksudnya mungkin tidak ingin menjauhi, tetapi nggak ngerti gimana cara berinteraksinya. Padahal kan saya juga manusia biasa gitu. Kalau mau menyapa ya nyapa aja gitu. Dan saya juga mengajarkan itu ke anak-anak siswa saya. Kalau kamu ngelihat bapak, jangan berharap bapak yang menyapa, kamu yang nyapa bapak duluan. Karena bapak nggak akan bisa menyapa kamu duluan. Jadi anak-anak kalau ketemu saya udah mulai tahu inisiatif, udah saya duluan parapi gitu, dari jauh juga kayak gitu. Jadi udah tahu ya Pak yang maksudnya cara berkomunikasinya gitulah ya. Itulah edukasi yang terpenting ketika ada disabilitas di kalangan umum. Jadi banyak yang belajar dari saya juga. Secara tidak langsung mengajari murid untuk respect, respect segala macam lah ya. Dan harus berani berinteraksi dengan yang disabilitas karena mereka juga manusia biasa. Jadi nggak ilfil. Orang tua apa gimana Pak responnya Pak? Sama, orang tua juga awal-awal semuanya underestimate dengan saya, hampir semua meragukan kemampuan mengajar saya. Tetapi kan yang tahu persis saya kan anaknya di kelas. Jadi ketika saya berhasil dekat dengan siswa di kelas, saya berhasil akrab, bahkan tidak hanya ketika belajar ya. Saya sering kali ketika jam istirahat itu di kelas, saya jarang turun ke bawah. Selain saya males juga sih sebenarnya. Tapi momen saya buat deket sama anak-anak tuh pasti istirahat. Mereka kan bawa bekal makanan, saya juga bawa bekal juga makanan. Kita makan bareng. Jadi kita duduk bareng, lesehan, makan bareng sambil ngobrol, ketawa TV gitu. Membuat anak tuh ngerasa, ternyata ya Pak Rafiq itu bisa dekat dengan siswa walaupun dia nggak bisa lihat gitu. Akhirnya jadi sosok guru yang senang ya. Nah itu dia. Sama murid dan juga orang tua mungkin betul. Jadi kan murid yang
siswa yang bercerita langsung ke orang tuanya. yang saya ceritakan gitu kan. Iya, Pak Rafiq sosoknya gini gitu kan. Ternyata banyak yang bilang ke orang tua saya, Pak, anak saya paling menunggu bacaan Bapak. Kenapa? Banyak banget game-game barunya yang bikin mereka jadi nggak bosan di kelas. Terus jadi gampang belajar agama tuh, jadi asik lah. Yang selama ini mungkin Jenuh. mapel agama itu jenuh banget kan, ceramah, hafalan. Kayak gitu. Sama saya nggak mau saya gituin. Nah, ayo kita mau gimana? Anak-anak sukanya apa? Ayo kita sesuaikan. Kayak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.